Dan 2 hari setelah putus cinta, gadis ini tuh gantung diri dan ninggalin surat. Ada suratnya nih, ada tulisannya nih, Bo, suratnya nih. Kayak gini nih. Terima kasih atas semuanya. Hai Mi. Hai Tan. Hai Militan. Apa kabar semuanya? Apa kabar semua sehat ya? Iya, mudah-mudahan masih tetap semangat, Yes, jaga jarak, yes. pakai masker dan Masker. cuci tangan Cuci sering-sering. tangan dan berdoa semoga kita diberikan kesehatan semua agar Januari bisa mulai aktif kembali di tahun yang baru. Amin, Bye-bye 2020. 2020 kayak hanya sekejap saja. Ting. Sekejap, itu ada yang aku ingat. Tapi banyak yang bilang sekejap doang, tapi gue tuh berasanya kayak lama banget gitu. Mungkin Lama. karena terlalu jenuh kali di Jenuh, rumah jenuh, gitu. di rumah. Sekejap sampai nggak ada memori, yang gue ingat hanya di rumah rebahan, tidur, makan, tidur. Hanya itu. Tidur Ya kan? makan drakor, tidur Ya, makan gitu-gitu. drakor. Aduh. Akhirnya kita di penghujung tahun 2020 ya. Ya mudah-mudahan 2021 lebih baik ya. Lebih baik dan semua semoga sehat, imunnya kuat. Jadi tuh virus udah nggak punya tempat lagi di negara kita ini. Betul. Makanya mesti jangan lupa tuh jaga kesehatan Jaga kita kesehatan, sama-sama. minum vitamin dan yang pasti pakai masker. Iya betul. Terus kita bahas Kita mau bahas yang sedih-sedih. sedih-sedih. Patah hati. Sedih tentang patah hati. Sedih itu berarti kayak patah hati identiknya Iya. ya. Patah hati apa sih? Karena apa patah hatinya biasanya? Karena cinta. Apa sih Mi tawanya Gue gitu sih? Apa sih Gue Mi? ngapain? Jadi lo pernah sepatah hati apa Mi? Oh, patah hati pastinya Sepanjang hidup lo patah sepanjang hati hidup ya. Zaman-zaman pacaran biasanya tuh sering tuh patah hati tuh Iya, ya kan. betul. Dalam urusan Tapi udah nikah percintaan juga tuh ya. pernah patah hati gak? Ya patah hati pernah lah, misalnya kayak berantem, Oh, iya, misalnya iya, beda iya, pendapat atau mungkin baper, Heeh, kata-kata, heeh. biasanya suka gitu lah ya. Iya, Karena iya, patah iya. hati itu bisa terjadi sama siapa dan kapan aja dan Iya. waktunya kapan Dan aja. kadang-kadang orang yang paling kita cintai adalah orang yang paling sering mematah-hatikan kita. Itu Cek sudah lah. pasti sepaket. Karena hanya orang yang paling kita cintai yang bisa menyakiti kita Yoi. biasanya ya kan. Jadi balik pertanyaan gue, lo pernah sepatah hati apa? Apalagi zaman-zaman ABG. Ah. Wah, kalau zaman-zaman ABG, zaman-zaman cari jati diri tuh merasa patah hati itu adalah kayak bumi tuh runtuh gitu ya, Bo. Kiamat gitu Kiamat kayaknya udah nggak ada lagi gue mau di dunia ini yang sayang sama gue. Kayak dramanya gitu Aduh, kan drama ya. banget ya. Urusan percintaan kan gue agak-agak blow on gitu kan zaman dulu ya. Yang kayak di dua-dua. Kayaknya semuanya gitu deh, ya. semua pernah blow on pada Iya, pada waktunya, masanya. pada masanya. Karena butuh blow on dulu untuk jadi kayak Iya, sekarang. betul. Ya Jadi nggak? ya nggak apa-apa. Yes. Itu apa namanya bagian dari hidup, ya kan. Perjalanan hidup. Jatuh dulu, Yes. abis itu kita bangkit. Iya, Celah. untuk menemukan pasangan yang sekarang yang Iya, betul. terindah adalah melewati yang pahit-pahit dulu, say. Iya. Jadi lo ngapain nih belum selesai Yang pertanyaan salah-salah gua. dulu nih kita lewatin ya kan, mantan-mantan. Yang Terima salah-salah kasih itu loh lo- mantan karena betul. udah mengajarkan kita untuk lebih baik sampai menemukan yang baik sekarang. Terima Ya kasih ya sama mantan Ya ya. terima kasih lah, kalau nggak karena dia kita nggak Oke. bisa dapetin yang terbaik sekarang, Tan. Oke. Terjebak ntar. Iya benar-benar. Dengan mantan kita jadi belajar. Mm-mm. Jangan sampai kayak waktu itu. Iya, kayak waktu itu kayak gue dibohong-bohongin, dibego-begoin. Oh jadi lo patah hati ya karena kan? dibomongin, dibego-begoin gitu. Bego-begoin, diduain, dikibul-kibulin. Oh, oke. Tapi gue orangnya pendendam. Oh oke. Terus gitu. Lu sakitin gue sakitin balik. Oke. Kena deh gitu ya. Kena deh, aduh say. Aduh, Kalau say. nunggu Allah yang balas sih emang pasti dibales sih ya. Heeh. Tapi kalau yang udah menyakiti banget, kayak mesti gue yang balas. Oh gitu. Jadi lo Biar- apain tuh mantan biar lo? puas. Lo diapain terus lo ngapain mantan Ya lo dia deh? duain, gue duain balik lah. Oh wow. Ke gap deh itu gue ngeduain. Gue bilang satu sama coy. Kelar, putus, bubar. Yang penting satu sama, udah puas gue menjawab itu gitu ya. ya. Aduh, gue waktu itu nggak ada waktu untuk bikin Nah, satu sama. Harus Gimana ada ya? waktunya. Kurang pinter Ya gue. kan ngecek-ngecek HP gue ketahuan. Ya udah satu Ah. sama, kan lo duluan yang mulai. Ya Oke, udah oke. bye. Walaupun sakit hati, sedih, ke gap, kenapa ke gap, tapi kan ya udah lah ya. Yang penting kan kita udah balas dia gitu. gitu. Iya sih, gue juga pernah tuh diduain. Tapi gue nggak pernah kepikiran untuk menduakan Menduakan juga ya. balik ya. Aduh, harusnya gue lakukan apa ya? Biar puas. Jadi nggak dendam sampai sekarang, say. Gue nggak dendam sih, cuman kayak yang Gedek ya. duh, kenapa gitu Aduh, kan? kenapa ya? Nah, itu dia tuh ngomong-ngomong ABG, lu kalau lagi patah hati ngerasa dunia kayak runtuh nggak sih? Iya sih, tapi dulu gue tuh nggak tahu ya, mungkin karena
Jadi gue tuh pacaran gue tuh nggak pernah lama. Jadi maksudnya gue paling lama pacaran adalah sama suami gue sekarang. Maksudnya. Jadi sebelum itu gue pacaran tuh paling lama 8 bulan, 9 bulan, setahun. Ya lo Anda sungguh sangat playgirl ya. jadi gue pacaran sebentar doang gitu. Sebentar ya? Abis itu gue lebih banyak sendiri maksudnya. Bukannya punya pacar, kan pacar gue juga cuman beberapa orang ya. Gak sampai puluhan Gak sampai puluhan ya. Jadi gue bener-bener yang kayak waktu putus ya udah gitu. Maksudnya ya patah hati gitu. Cuma maksudnya gue tahu gue masih punya banyak teman-teman gitu. Gue tahu di rumah nyokap bokap gue, adik kakak gue ada gitu. Maksudnya masih banyak yang bisa dilakukan jadi gitu ya. masih banyak yang bisa dilakukan gitu. Gak melulu soal pacar. Patah hati sih pasti ya gitu. Cuma maksudnya gak yang bener-bener hidup gue cuma buat pacar gitu loh. Maksudnya waktu zaman gue ABG. Jadi gue seinget gue nih, gue gak pernah yang sampai berniat gitu, untuk bunuh diri apalagi. Kayak gak sampai di tahap itu ya. Enggak, apa karena juga kurang cinta gitu. Jahat banget gue. Kayaknya kurang cinta sih kalau gue lihat dari range waktu kalian pacaran kayaknya ya. Soalnya kan udah pernah gue cerita kan, gue bucinnya bukan sama pacar. Gebetan. Aduh, bye-bye. Ini nih. Mungkin buat Jadi Anda ya kan yang gebetannya bucin sama gebetan atau bucin sama pacar orang, bye-bye. Iya, jadi kayaknya gak terlalu patah hati banget sih gitu loh. Jadi kayaknya gue udah kayak, jadi tuh tiap kali gue pacaran gue tidak pernah expect akan lama gitu maksudnya. Karena lo udah memikir itu jadinya tidak lama. Iya, karena memang gak bisa dipertahankan. Jadi bukan salah gue juga ya kan. Gimana ya, dong sudah, gitu kan. Saya tidak nyaman, mohon maaf. Nah, untungnya kita gak di fase yang kayak merasa pengen bunuh diri. Karena lagi rame banget nih. Banyak berita aku denger sih beberapa bunuh cerita diri itu karena cinta. Aduh, kayak lagu ya. Cinta ini membunuhku. Pakai muka sedih ala-ala ini Riana Masih. Gue malah ketawa. Muka sedih yang kayak gak ada. Gak usah nanya, suaranya fals Mi, suara gue pada bubar ya pakai iya. buka ya kan? Aduh, apaan sih Intan sama Mimi udah stop nyanyinya, gak usah gitu. Nah, cinta ini membunuhku. Apa sih membunuhku? Lagi rame nih yang selebgram Tapi Bali. itu beneran mereka bunuh diri gara-gara putus cinta? Nah itu dia, ini selebgram Bali bunuh diri. Loncat dari hotel lantai 4 gitu di penginapan gitu. Mungkin teman-teman militan udah pada baca berita atau nonton beritanya, padahal dia cantik. Dan konon katanya karena patah hati. Katanya baru putus dari pacarnya, terus dia loncat lah dari lantai 4 itu. Tapi tadi lo kan sempat share cerita juga tuh. Ada beberapa artikel yang nggak cuma dia doang kan, ada beberapa orang yang bunuh diri juga gitu. Ada yang tadi di Toraja, terus tadi di mana juga tadi gitu ya. Cuman tuh gue masih pro kontra juga nih yang di Bali ini. Pas gara-gara lo nanya nih ke gue Tan, itu beneran dia bunuh diri karena cinta, jangan-jangan karena yang lain. Nah itu dia, gue juga jadi mikir, karena yang lain atau karena cinta doang ya. Iya, soalnya kok kayaknya ini ya agak gimana ya. Gue nggak pernah sih menemukan orang di depan mata gue yang gue mau bunuh diri gitu, nggak pernah ya. Nggak pernah ya. Cuman gue pernah diceritain sama orang kalau iya tuh si Anu dia pernah pengen bunuh diri gitu. Nah terus biasanya tuh kalau udah desperate banget tuh penyebabnya tuh nggak cuma satu kan. Maksudnya kita kalau ada di tingkat stress level yang tinggi, itu biasanya bukan cuma karena satu masalah tuh biasanya. Kayak sekumpulan beberapa masalah terus stres banget, terus kita kayak nggak sanggup gitu ya. Semuanya. Nah itu apakah benar dia cuma gara-gara satu orang laki-laki? Itu cewek kan yang bunuh diri. Cewek. Terus dia bunuh diri, kok kayaknya kayak tapi bisa dikaitin nih, apa karena dia terlalu cinta ya kan? Kan kadang orang patah hati biasa aja karena gak terlalu cinta. Nah patah hati mendalam banget, mungkin dia terlalu cinta. Bisa jadi tuh ya Bo. Jadi gak boleh terlalu cinta Mi? Nah gak boleh sih kalau menurut gue. Hanya kesempurnaan hanya milik Allah. Tidak boleh kita milik kesempurnaan, kata Bunda Dorce. Tapi kalau gue sih gini ya, maksudnya segala sesuatu yang kita pilih untuk kita lakukan itu kan harus berkesadaran ya. Jadi kalau kita memilih untuk mencintai satu orang atau apapun yang kita pilih gitu, maksudnya kita juga harus sadar untuk sakit gitu maksudnya. Jadi kita harus bisa mengelola ekspektasi kita terhadap sesuatu gitu. Jadi maksudnya biar kayak tadi tuh maksudnya jangan sampai terlalu cinta banget gitu maksudnya. Maksudnya gini ya, kalau kita udah nikah ini kan, sekarang kita bahasnya kita kan gak melulu soal cinta kan. Kita kan ada komitmen itu tadi kita kan pernah bahas komitmen, tanggung jawab segala macam. Jadi kalau emang ya cinta emang butuh sih, cuma maksud gue itu tuh cinta bisa berkurang dan bertambah setiap waktu ya kan ya Mia. Naik turun aja ya. Tapi kalau kita udah komitmen buat sama-sama, nah itu udah
udah beda tuh, udah boleh lah ya udah naik, berapa ratus persen karena gitu kita ya. juga apalagi kita udah nikah gini kan pasti udah seumur hidup. Udah seumur hidup, pengennya seumur hidup. Terus beban tanggung jawab bukan cuma sekedar cinta-cintaan, tapi lebih ke tanggung jawab yang soal masing-masing gitu maksudnya. Nah, makanya hey kalian yang masih pacaran, jangan 100% ke pasangan kalian. Iya, bener gitu. Terserah deh lu mau mentok sama dia, minimal 99% aja deh. Bener. Karena ketika ingat kalau kalian gitu, masih punya orang-orang tercinta lainnya gitu orang loh, tua, maksudnya keluarga dan lain-lain, sahabat, iya, ya betul. kan. Iya gak sih? Soalnya kayaknya kalau melulu soal satu orang dia terus udah abis itu kayak dunia runtuh ya gitu ya maksudnya. Dan ketika bunuh diri kalian tuh tidak hanya menyakiti si yang orang kalian cinta itu ya, menyakiti banyak orang. Iya, justru malah mungkin orang-orang yang kita pikir kita nggak peduli sama kita, ternyata mereka malah banget peduli gitu maksudnya. Banyak yang sedih malah kalau bunuh diri, teman-teman, keluarga, semua. Makanya sedih cintanya sih. Jangan 100% kalau pacaran. Udah 98%, 90% aja. Kalau udah tunangan besok mau akad boleh deh lu 99% gitu lebih ya. Udah fix gitu soalnya. Tapi iya sih, perihal cinta tuh kan maksud gue apalagi ke pasangan ya. Kita kalau cinta ke anak gue atau cinta ke orang tua kan itu maksudnya itu emang bagian dari hidup ya. Maksudnya gimana sih? Udah pasti ada gitu lah ya. Kita ada karena orang tua kita dan kita ini sama anak kita gitu. Tapi kalau pasangan ya itu sih bisa naik tuh bisa berkurang dan bertambah itu. Makanya kalau udah di fase kita tuh ya kayak harus dipupuk terus kayak gitu-gitu kan diinin. Tapi kalau bener kata Mimi kalau masih pacaran jangan 100% terus lah. Masih kira-kira belum terlalu pengen berkomitmen gitu ya. Besok lo mau dilamar boleh deh naik tuh persennya. Ya kan? Udah kelar lamaran jangan 100% dulu. Tapi juga bukan ya kan? Berarti harus boleh selingkuh ya. Nah, bukan. Boleh. Maksudnya aja, iya dikelola kan? Aja tuh si hatinya maksudnya. Dan gue sih percaya sih sama kita cinta sama diri kita. Terus nanti abis itu cinta tuh akan datang sendiri, Ciel. Dan ingat ketika kamu memutuskan jatuh cinta sama orang itu, kamu juga ngambil paket patah hati. Karena ketika kita berani jatuh cinta, kita juga harus berani patah hati dong. Betul. Nah itu dia tuh berita yang kedua nih. Apa? Yang bunuh diri ada nih. Ini lebih tragis lagi sih. Yang dari Tribun News .com, gadis di Toraja 17 tahun. Nah ini bunuh diri setelah putus cinta dan dia tulis surat dong untuk mantannya. Jadi ini mungkin benar gara-gara putus cinta. Karena dia meninggalkan surat. Ya, benar-benar nulis dan 2 hari setelah putus cinta gadis ini tuh gantung diri dan ninggalin surat. Ada suratnya nih, ada tulisannya nih, Bo, suratnya nih. Kayak gini nih. Terima kasih atas semuanya. Semu yang telah kamu berikan terhadapku. Ini janjiku, kalau aku akan mencintaimu sampai aku mati. Dan hubungan ini saya samakan dengan hidup saya. Jika hubungan ini berakhir, maka hidupku pun akan juga berakhir. Aduh, 17 tahun ya. Ada 17 tahun tuh masih kayak yang cintanya benar-benar mungkin 100% belum bisa mengelola hatinya. Dan ini mantannya brengsek banget sih. Lu seumur hidup lu dihantuin lu ntar lu. Bener-bener tapi bukan salah si mantannya juga lah. Emang kita tahu hubungannya ini kayak gimana. Putus pasti kalau putus satu yang nggak menerima berarti sepihak dong. Kalau putus baik-baik kan dua pihak ini menerima, oke, kita putus karena kesalahan yang ini kita sama-sama nggak bisa nih, ya udah baik-baik. Kalau yang satunya putus, satunya masih cinta tapi kan banget, kita nggak tahu juga kalau si cewek ini bener atau enggak di dalam hubungannya tuh. Ya sih bisa jadi bisa ya. Jadi kan si perempuan ini emang karena pakai perasaan banget. Ya 17 tahun. Gue ngerasain ya, gue bukan yang meremehkan 17 tahun pemikirannya ya. Cuma maksud gue ya dia kurang hidup lebih lama aja gitu maksudnya. Ya ampun say, masih lama padahal hidupnya. Coba kalau misalnya dia menggantungkan mimpinya tuh nggak cuma sekedar sama si cowok ini gitu misalnya. Makanya gue tuh percaya banget kalau kita kan udah punya anak nih. Ya kita harus harus kayak tujuan hidup kamu dulu deh mendingan gitu. Baru abis itu kalau misalnya kamu udah tujuan hidup kamu, baru abis itu kamu ya urusan yang lain-lain tuh. Maksudnya kalau misalnya tujuan hidupnya bisa digabungin sama si percintaan, oke gitu. Tapi maksudnya jangan sampai si mimpinya, misalnya mimpinya masa depannya terus jadi rusak gara-gara cuma masalah cinta-cintaan gitu. Itu tadi mungkin harus deket kali ya orang tua sama anak biar si anaknya kalau lagi stres atau putus cinta bisa cerita. Kamu putusnya kenapa sih, Nak? Atau mungkin orang tua bisa nengahin ya. Tapi emang gue pernah di tahap perkembangan anak seumur itu ya, maksudnya 13 sampai 18 tahun itu kan emang
itu kan hubungannya tuh kayak perkembangan segitu maksudnya. Dia tuh kayak lebih ke teman gitu loh. Teman, jadi pasangan dia itu lebih besar mikirin teman dan pasangan emang jadi umur-umur kayak segitu. Mungkin ya bener sih emang butuh didampingin ya, lagi rebel-rebelnya. Soalnya gue tuh umur-umur remaja. segitu juga umur-umur bucinnya gue banget tuh umur-umur segitu. Bucin kayak cinta tuh adalah segalanya. Kayaknya pacaran tuh adalah segalanya, jomblo tuh kayaknya nista, kayak gitu-gitulah. Anak zaman sekarang kan malu jomblo gitu kayak jadi jomblo nista ya. gitu, atau mungkin pasangan tuh harus 100% cintanya, kayak gitu-gitulah ya. Nih gue mau nanya nih, ini mantannya ada Instagramnya gak? Hidup lo tenang gak tiap malam tidurnya? Serem ya. Lo dihantuin ntar lo. Aduh. Soalnya ini suratnya dalam banget tulisnya. Seperti janjiku, jika cinta ini berakhir maka hidupku juga akan berakhir. Ini nulis begitu, Bo, gila. Berarti kan dia udah pernah janji, aku mencintai kamu akan sampai mati. Ibaratnya si anak ini udah janji nih sama pacarnya kali ya, aku cinta sama lo sampai mati, beneran ya. Ya udah balik lagi cintai. Aduh, tapi bener deh kalau misalnya mentok sama ya pokoknya apapun lah ya. Kita kan pasti punya masalah dalam hidup kan. Termasuk soal percintaan gitu. Maksudnya ya kalau ada pilihan lain gitu ya. Ada pilihan lain, kalian kalau mau senang-senang sama teman pergi, biar lupa ya enggak. Adik-adik saya. Satu lagi nih berita dari metro24.co di Medan. Jadi yang bunuh diri itu gak cuma perempuan aja, laki-laki juga ada. Nih di Medan ya. MA laki-laki 23 tahun bunuh diri setelah diputusin oleh kekasihnya Lia umur 20 tahun. Ini 20 tahun udah lebih dewasa sedikit daripada udah lebih dewasa. Dia bunuh dirinya di kamar mandi, gantung diri. Kamar mandi dikunci, yang menemukan jasad bapaknya. Dia adalah bapaknya. Aduh, bapaknya mau ke toilet, buka-buka pintu nggak bisa, didobrak, tapi udah gantung diri. Nah akhirnya polisi tuh bilang katanya mau diotopsi, tapi keluarga bilang nggak usah karena keluarganya sudah paham kalau dia habis putus cinta. Oh jadi yang menyimpulkan dia bunuh diri gara-gara putus cinta keluarganya karena memang katanya anak ini stres, sedih habis diputusin. Nah itu gue nggak tahu sih kalau dari sudut pandang laki-laki gimana. Iya, laki-laki kan mungkin lebih nggak ekspresif ya, Bo, susah untuk cerita dan curhat. Nah itu tuh yang Mbak Lia umur 20 tahun di Medan, Anda aman? Kok gitu? Oh iya, sampai mantannya bunuh diri, Bo. Ya Allah. Gimana ya, ngeri banget ya. Aduh. Gue mah takut. Jadi cinta ini jangan sampai membunuh kalian ya. Membunuh kesepian boleh lah, membunuh kesedihan boleh, tapi jangan sampai membunuh diri. Tapi jangan sampai bunuh diri dong gara-gara putus cinta. Iya. Coba lakuin hal yang lain deh. Coba lakuin hal yang lain lagi. Misalnya bunuh diri karena kepepet utang gitu. Ya jangan juga lah. Sama aja. Bunuh diri kan tidak boleh. Bunuh diri kepepet utang, terus depan ada debt collector. Aduh, ya kan? Jangan sampai saya hadapilah. Ya masalahnya memang hidup tuh cuma sebentar, jadi harus dihadapin nih. Hidup tuh cuma sebentar, hadapin aja. Mau pahit, mau manis, mau asam, mau garam, segala macam, hadapin aja. Paling cuma nangis-nangis. Tapi tetap sih nangis-nangis segala macam tuh pasti. Ya tapi harus tetap semangat. Tetap semangat teman-teman yang mungkin baru putus cinta, sobat militan, atau yang lagi patah hati, gagal nikah, atau gagal tunangan, atau putus cinta karena diselingkuhin. Tetap harus semangat karena kalian harus bersyukur ketika kalian putus hari itu. Kalian pasti ada yang baik menunggu di sana. Iya betul. Segala sesuatu yang sudah ditakdirkan sama Tuhan mungkin itu adalah yang terbaik. Iya, pangeran berkuda putih atau Cinderella ya kan? Cinderella. Oh itu Rapunzel kalau begini. Rapunzel rambut panjang sudah menanti ya kan. Udahlah militan, kita ketemu lagi minggu depan. Dengan bahasan yang lain. Ya udah, lalu mau bunuh diri nggak, Tan? Enggak lah. Jangan dong. Bunuh rindu aja, bunuh rindu. Insya Allah saya masih kuat ya. Insya Allah masih kuat, kita bunuh rindu aja. Rindu untuk nonton ke bioskop mungkin. Oh iya bener. Sekarang udah bisa nonton bioskop nih. Jarak-jarak ya. Udah bisa, tapi beda satu katanya. Tapi gue belum coba sih. Ntar kapan-kapan deh. Tetap pakai masker, jangan lupa. Cuci tangan, jaga jarak. Dan jangan lupa follow Instagram kita di Ini Militan Podcast double L, dan di YouTube channel kita Hype Space. Dan jangan lupa juga bisa didengar di Podme ID. Iya. Bye Mi. Bye Tan. Bye Militan.